harus Mayakul. Hai, perkenalkan aku Kisha Safia. Halo teman-teman, namaku Muhammad Raffi Wibowo. Dan saya Muhammad Yahya Hasan. Haris, Hai, sendirian Kak. aja? Iya, kenapa? Gak apa-apa sih, cuma aku lagi bingung aja. Kamu bukannya pernah ikut internship ya? Iya, dulu pernah ikut. Iya, aku tuh bingung. Aku tuh juga pengen ikut internship, cuma aku nggak tahu surat lamaran yang baik dan benar tuh kayak mana. Aku semalam udah bikin kan, cuma kayak aku nggak tahu ini tuh bener atau enggak. Coba deh kamu cekin. Bentar ya, aku cek dulu. Yang ini Syah, kurang tepat. Dulu tuh aku pernah diajarin sama Bu Betty materi korespondensi sosial. Jadi yang bener tuh Kalian penasaran? Kami juga penasaran. Simak terus video pembahasan tentang korespondensi sosial. Yang baik dan benar di video berikut ini. Pada pembahasan korespondensi sosial pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian korespondensi sosial itu sendiri. dan yang kedua ada peran dan fungsi korespondensi sosial. Yang ketiga, kami juga akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat. Dan yang keempat ada jenis korespondensi sosial. Dan yang terakhir adalah tak lupa kami akan memberikan contoh model surat yang baik dan benar. Korespondensi sosial atau surat menyurat merupakan hal yang penting untuk kita kuasai di zaman sekarang. Karena dengan surat menyurat ini akan membantu kita dalam melamar kerja, melamar magang, ataupun berinteraksi dengan teman, keluarga, serta kolega kita. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang pengertian korespondensi, peran dan fungsi korespondensi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat, jenis-jenis korespondensi, dan contoh model surat. Korespondensi menjadi bagian terkait dengan alur komunikasi antar perusahaan yang menggunakan surat. Dalam hal ini, korespondensi menjadi bagian tentang cara penyampaian yang ingin disampaikan kepada orang lain atas nama perusahaan. Korespondensi memang tidak dapat terlepas dari yang namanya surat menyurat. Untuk pengertian korespondensi, secara etimologi, korespondensi diambil dari bahasa Inggris, yakni correspondence yang artinya bersama dan responder yang artinya merespon. Dan saat diterjemahkan, korespondensi memiliki dua makna, yakni hubungan, kesamaan, dan komunikasi melalui surat. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Adapun peran dan fungsi korespondensi, peran korespondensi sosial yaitu korespondensi memiliki peran vital dalam kelancaran suatu bisnis karena ilmunya yang sangat penting. Adanya korespondensi yang memadai tentu akan menjamin proses surat menyurat dengan lancar sehingga perkembangan bisnis dapat berjalan dengan laju yang sangat cepat serta siap mencapai profit yang maksimal. Untuk fungsi korespondensi sosial yaitu adanya kegiatan surat menyurat ini berfungsi menjalin hubungan antar pihak internal dan eksternal yang dapat dibuktikan secara tertulis. Surat menyurat juga digunakan sebagai sarana komunikasi yang disampaikan dalam bentuk pemberitahuan, permintaan, ataupun gagasan. Dalam menulis surat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemukakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, gunakan kata-kata yang santun dan kalimat yang jelas maknanya. Yang ketiga, ada satu pokok masalah yang dibahas atau disampaikan. Yang keempat, penyampaian bisa disertai dengan humor atau hal-hal yang menarik. Dan yang kelima, penggunaan tanda baca dan ejaan dengan cermat. Kelima poin ini ditunjukkan untuk memudahkan pembacanya memahami maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Kemudian jenis-jenis korespondensi sosial. Yang pertama yaitu surat ucapan selamat. Di sini ada contoh surat ucapan selamat. Yang tersayang Anurag, saya sangat berbahagia mendengar kabar bahwa kau telah mendapatkan promosi sebagai manajer HR. Dengan ini saya memberikan ucapan selamat atas pencapaianmu dan saya rasa kau sangat berhak atas pencapaianmu itu. Saya berharap untuk mendengar kabar baik tentang kesuksesanmu di lain waktu. Salam, Vijay Malhotra, manajer pemasaran.
Di sini bisa kita simpulkan ada 3 strukturnya, yaitu ditujukan surat ini kepada siapa, kemudian isinya, dan yang terakhir penutupnya. Untuk ditujukan surat ini kepada siapa, kita bisa lihat kepada Anurag. Kemudian isinya ini kebagi menjadi 2. Yang pertama, saya sangat berbahagia mendengar kabar baik bahwa kau telah mendapatkan promosi sebagai manajer HR. Ini disebut pendahuluan. Kemudian dengan ini saya memberikan ucapan selamat atas pencapaianmu dan saya rasa kau sangat berhak atas pencapaianmu itu. Ini disebut isinya. Kemudian bagian penutupnya, saya berharap untuk mendengar kabar baik tentang kesuksesanmu di lain waktu. Salam. Ini itu salam penutup. Kemudian Vijay Malhotra, manajer pemasaran. Ini nama dan jabatan sang penulis. Lalu untuk jenis berikutnya yaitu surat undangan. Terdapat 2 contoh di dalam pembahasan kali ini terkait surat undangan. Yang pertama yaitu surat undangan pembicara, lalu yang kedua ialah makan malam secara informal. Pada surat undangan pembicara memiliki struktur yang sama, yaitu pembuka, isi, serta penutup. Namun untuk contoh undangan makan malam terdapat RSVP. RSVP atau Respondensial Vosplate merupakan media yang memberikan konfirmasi kedatangan para undangan. Lalu untuk jenis selanjutnya yaitu surat bela sungkawa. Pada contoh berikut ini terdapat ungkapan bela sungkawa dari P. Chandra kepada Nyonya Khan terkait meninggalnya suami dari Nyonya Khan tersebut. Lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait contoh model surat. Yang pertama yaitu surat setengah lurus. Bentuk atau format ini sangat umum digunakan untuk surat resmi maupun surat bisnis. Format ini memiliki penulisan yang sedikit serupa dengan format surat lurus, tetapi penulisan paragrafnya menjorok 5 spasi. Spasi untuk bagian lain tetap sama. Lalu yang selanjutnya ada bentuk surat sederhana, model surat sederhana. Format ini sangat berguna jika kita tidak mengetahui titel dari penerima surat yang akan kita kirim. Format ini dapat digunakan ketika kita akan mengirim surat kepada sebuah perusahaan, instansi pemerintahan, atau sebuah organisasi. Lalu yang selanjutnya ada surat bentuk lekuk. Format surat seperti ini sangat jarang digunakan, namun memiliki keuntungan, yaitu menarik perhatian pada isi dan setiap paragrafnya. Namun untuk pengaturan spasi, surat format ini mengacu pada surat bentuk sederhana. Yang selanjutnya ada surat bentuk memo. Format surat ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar kantor. Sementara itu, juga dapat digunakan sebagai format surat bisnis pada kesempatan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada surat referensi atau surat keterangan. Beberapa contoh yang telah dijelaskan tadi merupakan contoh korespondensi sosial yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan hubungan personal serta untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Cukup sekian pembahasan dari kami dan terima kasih.